Perhatian. Siap. Doa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu akan absen. Hari ini siapa yang tidak masuk? Goisa, Adil. Cynthia, dan Fadil, Yusuf. Yusuf kenapa? Ya. Goisa sakit ya? Ya. Ya, baik. Nah, selanjutnya di sini hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Namun sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, kita perlu mengulas kembali materi apa yang kita pelajari di minggu lalu. Masih ingat nggak? Masih. Kita belajar tentang apa? Neraca saldo, jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Ya. Kemudian di sini ada sebuah peta konsep. Kalian sudah sering melihat peta konsep ini dari awal pertemuan ya. Ini peta konsep apa? Siklus akuntansi. Siklus akuntansi pada perusahaan jasa ini yang pertama diawali dari karakteristik perusahaan jasa, mekanisme debit kredit, tahap pengidentifikasian dari bukti transaksi ya. Kemudian yang kedua ada apa? Jurnal umum, tahap pencatatan ke dalam jurnal umum dari bukti transaksi tadi. Lalu selanjutnya tahap penggolongan ke dalam buku besar, lalu dimasukkan ke dalam neraca saldo dari buku besar tadi, lalu buat ya. Nih, materi yang akan dipelajari yaitu satu, pengertian dan komponen laba rugi, laporan posisi keuangan dan laporan perubahan ekuitas. Kedua, bentuk dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan posisi keuangan. Tujuan dan manfaat pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep laporan keuangan perusahaan jasa sebagai langkah penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, mengidentifikasi komponen laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan posisi keuangan, dan mempresentasikan konsep laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan posisi keuangan dengan bahasa yang baik, jujur, saling bekerja sama, bertanggung jawab dan dapat dan percaya. Berupa penjelasan singkat. Jadi laporan keuangan itu ada 3. Satu, bisa dibacakan apa? Lalu laporan perubahan modal atau ekuitas dan laporan posisi keuangan. Nah, di sini terdapat sebuah masalah yang mana sering ditemukan ketika membuat laporan keuangan, yaitu di sini menurut jurnal ya, di sini ada beberapa kesalahan yang mana informasi keuangan itu disampaikan tidak sesuai. Beberapa kesalahan faktor pemicunya yaitu kesalahan dari manusia karena tidak memiliki dasar atau ilmu akuntansi yang cukup atau human error ya. Jadi pada kesempatan kali ini, jika selain presentasi dan presentasikan kepada teman-temanmu agar semua memahami. Masing-masing akan mendapat masalah yang berbeda untuk dipresentasikan. Ya, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kelompok dan juga handout-nya. Silahkan ketua kelompoknya untuk maju ke depan. Dan selain presentasi tadi menggunakan Google Slide dan dipresentasikan. Silakan dibuka LKPD-nya dan juga handout-nya.
sesuai dengan nomor urut yang terpilih. Jadi maka dari itu semua anggota harus memahami. Bisa? Ada yang udah selesai? Belum. Sedikit lagi. Ada lagi tidak yang ingin bertanya? Ada lagi tidak yang ingin bertanya? Udah cukup. Hasan paham, Hasan? Siap ke depan? Siapa tahu Hasan yang keluar namanya. Ya, buat. Ada yang masih kesulitan? Udah semua? Maka selanjutnya kita akan mempresentasikan. Di sini Ibu akan mengundi nomornya. Siapa yang akan presentasi ke depan? Kita pilih kelompoknya dulu. Satu, dua, dan tiga. Lihat ya. Kelompok satu, siap. Kelompok tiga, presentasi kedua ya. Dan Ini dikurangi. Yang hasilnya jadi 9,3. Dan pendapatan lainnya juga. Yang kedua dari kami, dari saya. Pak, ada yang ditanyakan? Tidak. Ada. Mengapa harus dibuat laporan laba? Terima kasih pertanyaannya. Saya jawab. Sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan sebagai bahan evaluasi keuangan memiliki laba atau sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pengertian dan komponen laporan posisi keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok 3 yang sudah berani maju ke depan, sebagai bahan koreksi, tadi mungkin dari isinya sudah tahu, sudah ada semua, hanya dari bahasanya, ucapannya mungkin perlu diperbaiki lagi. Terus tadi ada sedikit miskomunikasi dengan operatornya ya, itu mungkin nanti kedepannya menjadi pengalaman. Terima kasih. Baik, kelompok terakhir yang akan presentasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu ada laporan keuangan perusahaan jasa. Materi yang akan saya pelajari di sini ada dua, yaitu pengertian dan komponen laporan perubahan ekuitas. Yang kedua yaitu bentuk laporan perubahan ekuitas. Di sini ada pengertiannya. Laporan perubahan modal ekuitas itu adalah laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas suatu perusahaan selama perubahan ekuitas itu untuk periode yang berakhir di 31 Desember 2019. Di sini ada modal awal Ranupi pada 1 Januari 2019 sebesar 90 juta. Ada laba bersih jumlahnya 10.850.000. Ada Pride Ranupi yaitu jumlahnya 10 juta. Tapi pada tanggal 31 Desember 2019 jumlahnya itu sebesar 90.850.000. Ya, cukup sekian. Yang ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Kelompok 3 sudah lebih bagus dari kelompok sebelumnya, berarti mempelajari Nah, di sini sebelum ke refleksi, Bu akan berikan penguatan terlebih dahulu. Jadi tadi itu kita mempelajari tentang laporan keuangan dari perusahaan jasa yang terdiri dari 3 jenis. 1. Laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Laporan yang disusun yang dibuat di akhir periode berisi tentang perusahaan mengalami laba atau rugi. Ya. Lalu yang kedua kita mempelajari tentang laporan perubahan modal atau ekuitas berisi tentang posisi keuangan perusahaan. Ya, di akhir periode ya. Jadi kita sudah mempelajari itu. Selanjutnya ada yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini? Silakan ya dari kelompok 2. Tadi kita sudah mempelajari laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Ya. Baik. Jadi pembelajaran hari ini mungkin cukup sampai di situ dulu. Nah, untuk pembelajaran materi selanjutnya yang akan kita pelajari, yaitu kita akan mencoba menyusun ya. Setelah mempelajari konsepnya, pengertiannya, bentuknya, komponennya, selanjutnya kita akan menyusun nanti di pertemuan berikutnya. Ya, kemudian Ibu akan memberikan evaluasi mandiri. Ini bentuknya berupa Google Form ya, kalian isi, ada 5 soal. Ya, silakan Ibu akan share soalnya. Jadi Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan soal ini.
Oke.